Kita hari ini mau belajar, saudara. Mungkin banyak di antara kita yang sedang alami yang namanya kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan haknya, kehilangan orang yang berharga, kehilangan barang yang kita pikir sangat berharga, kehilangan harta benda mungkin, kehilangan tender. Nah, hari ini kita justru mau belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk justru belajar melepaskan supaya dia kembali. Karena prinsip kerajaan Allah tidak pernah mengajarkan untuk menggenggam erat, tetapi justru harus melepaskan, baru dia akan kembali. Ingat firman Tuhan berkata, barang siapa kehilangan nyawanya untuk Kristus, maka dia akan memperolehnya kembali. Lihat, prinsipnya gak pernah berubah. Apa yang dilepaskan, dia akan kembali. Apa yang kau tabur, dia akan engkau tuai. Apa yang dilepaskan, dia akan kembali. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab bernama Musa. Siapa yang pernah dengar atau pernah tahu Musa yang ada di Alkitab? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oke. Rata-rata semua tahu ya. Jadi saya tidak cerita panjang lebar tentang sejarah bagaimana Musa. Tetapi kita akan belajar justru satu kali Musa harus melepaskan jabatannya sebagai anak dari putri Firaun, cucu Firaun. Saudara jangan bayangkan Mesir seperti sekarang. Mesir pada zaman itu adalah Mesir yang sangat berkuasa. Negara yang adikuasa, negara yang sangat maju, negara yang ditakuti, negara yang menguasai, itu Mesir. Dan Mesir adalah salah satu peradaban yang tertua juga sudah. Jadi Mesir itu adalah sesuatu yang pada zaman itu sangat ditakuti. Nah ini saudara, Musa, waktu dia sudah berusia 40 tahun, dia menjadi seseorang, bukan lagi nobody, dia menjadi seseorang. Dia mendapat pendidikan di Mesir, dia terpandang di Mesir. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang segen sama Musa. Sekalipun sudah 40 tahun Musa keluar dari Mesir. Tapi waktu Musa kembali, orang-orang masih segen sama dia. Jadi jelas, Musa di Mesir itu dia someone. Bukan no one, dia seseorang. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya wewenang, dia punya something. Tapi satu titik waktu dia membela bangsanya sendiri orang Ibrani, dia dibawa dalam satu situasi di mana dia harus masuk dalam padang gurun, menjadi pelarian. Dan dia harus belajar melepaskan. Dia menjadi no one. From someone menjadi nobody. Nah saudara, tapi masalahnya kan kisah hidup Musa belum selesai. Kisah hidupnya masih terus berjalan. Tapi kita tahu sekarang, Musa yang awalnya adalah anak putri Firaun, cucu Firaun. Wow, dahsyat. Tetapi bandingkan dengan Musa yang kita kenal hari ini. Musa yang diakui oleh dua agama besar di dunia. Musa yang luar biasa, tercatat di dalam sejarah umat manusia. Mana yang lebih besar saudara? Menjadi anak putri Firaun atau menjadi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Mana yang lebih besar? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Jangan lihat hasilnya dulu, tapi kita akan lihat prosesnya. Bagaimana Tuhan membawa Musa dari dia mulai harus melepaskan haknya, melepaskan jabatannya, melepaskan kekuasaannya, melepaskan predikatnya sebagai anak putri Firaun, dan menjadi nobody. Tapi ternyata kisahnya gak selesai di situ. Waktu dia mulai jalan menurut dengan rencana Tuhan. Apa yang menurut manusia adalah kehilangan besar, Tuhan dapat balikan keadaan itu menjadi kesempatan yang besar. Saudara, apapun keadaan Anda hari ini, mungkin kau sedang kehilangan besar.
Tapi dengar ini, kalau engkau kehilangan besar itu untuk mempertahankan Tuhan, saudara gak perlu takut. Kenapa? Karena kisah hidupmu belum selesai. Tuhan masih bekerja dan Tuhan dapat membalikan keadaanmu. Wow, saudara. Bila ku pandang hasil karyamu, saudara tahu lagi ini? Gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan damai, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lagi katakan damai, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekalipun mungkin kita kehilangan banyak hari ini, tetapi di dalam Tuhan kita akan tetap punya damai sejahtera. Saudara, kita akan lihat firman Tuhan Keluaran pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Satu kali waktu Tuhan memulai memanggil Musa, setelah dia 40 tahun ada di padang gurun mengalami proses from somebody become nobody. 40 tahun proses mengeluarkan Mesir dari kehidupan Musa. Dan setelah 40 tahun itu ada satu perjumpaan Musa dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Wow, saudara. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan Amplified Bible. Dalam terjemahan Amplified Bible ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, and the Lord said to him, what is that in your hand? And he said, a staff. Then he said, throw it on the ground. So Moses threw it on the ground and it became a living serpent. Saudara perhatikan dalam tanda kurung ini, like the royal symbol on the crown of Pharaoh. And Moses ran from it. Saudara perhatikan kata yang pertama adalah, what is that in your hand? Saudara, kita harus belajar hari ini bicara mengenai apakah yang ada di tanganmu ini, saudara ya. Dan Tuhan berkata, lepaskan, lemparkan, throw it on the ground. Saudara, Tuhan seringkali akan memakai sesuatu yang ada di dalam tangan kita, yang ada di dalam jangkauan genggaman kita, untuk dapat memulihkan keadaan kita. Tuhan tidak akan pakai yang jauh. Tuhan tidak akan pakai yang ngawang-ngawang, Tuhan akan pakai apa yang kau punya. Tapi apa artinya, Pak? Yang saya punya ini gak ada artinya.
modal tinggal sedikit, tabungan gak seberapa. Jangan kecilkan itu. Justru apa yang ada di tanganmu, talenta, skill yang ada, Tuhan dapat gunakan justru untuk membalikan keadaanmu. Dan di sana dikatakan throw it on the ground. Ini penting saudara. Dikatakan lemparkan. Nah saudara, kata lemparkan, melemparkan punya dua pengertian penting. Pengertian yang pertama dari melemparkan adalah melepaskan. Boleh dengan saya katakan melepaskan. Belum semua, boleh dengan saya katakan melepaskan. Saudara, kunci mendapatkan dalam kerajaan Allah bukan dengan cara pelit, disimpan yang ada. Seperti dunia mengajar, makin hemat lu makin kaya. Sebab hemat pangkal kaya. Tapi firman justru berkata, tabur kamu akan menuai. Benih yang tidak pernah ditaburkan tidak akan pernah tumbuh. Benih yang tidak pernah dijatuhkan ke tanah, direlakan ke tanah, dilepaskan ke tanah, tidak mungkin dia akan tumbuh menjadi satu tumbuhan yang berguna. Saudara, hari ini mungkin ini adalah firman Tuhan yang menegur kita. Mungkin ada yang begitu kita pertahankan karena kita merasa ini hak saya Pak. Jelas ini punya saya Pak. Mau gak hari ini kita belajar untuk Tuhan dapat membalikan keadaan kita. Justru bukan menggenggam erat, tapi belajar melepaskan. Saudara bayangkan jika waktu Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu, lepaskan tongkatmu. Musa bilang, enggak Tuhan. Ini satu-satunya barang yang saya punya. Saya gak tahu mungkin itu tongkat yang satu-satunya dia bawa dari Mesir. Ini satu-satunya cindera mata Tuhan. Yang mungkin mengingatkan saya bahwa saya dulu pernah become someone. Tuhan bilang lepaskan. Lemparkan, lepaskan. Tuhan, ini harta saya satu-satunya Tuhan. Ini lambang kejayaan saya dulu Tuhan, jangan diambil. Saudara, hari ini justru Tuhan mengajarkan sebaliknya, lepaskan. Lepaskan. Pak, Bapak gak tahu sih, ini pencapaian saya dari nol Pak. Udah susah payah saya bangun ini Pak. It's okay, lepaskan. Sekalipun kau sudah bercerih lelah, kau keringat darah mungkin. Menggapai sesuatu yang kau punya sekarang. Tapi satu titik, semua itu diambil daripadamu. Lepaskan. Dan arti yang kedua dari melemparkan adalah merelakan. Sama-sama dengan saya katakan merelakan. Saudara, kita sudah memasuki tahun yang baru menurut penanggalan Yahudi. Dalam sesuatu yang baru, apalagi kita bicara mengenai Peh Dalet. Dalet bicara mengenai pintu yang terbuka. Untuk kita bisa masuk ke dalam sesuatu yang baru, pintu yang baru, kita harus bisa merelakan sesuatu yang sudah lalu. Mungkin yang kita harus relakan apa? Kejayaan kita di masa lalu. Pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Pencapaian-pencapaian kita di masa lalu. Relakan. Kalau enggak kita enggak bisa melangkah ke pintu yang baru. Kalau kita terus genggam erat masa lalu kita enggak akan bisa melihat apa yang ada di depan. Dulu ya Pak, saya tuh orang berhasil dulu. Dulu ya Pak, saya penginjil yang efektif dulu. Relakan. Relakan. Kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kita harus berani merelakan yang lalu. Bagaimana kita bisa melemparkan sesuatu yang berharga di tangan kita? Kuncinya satu, harus rela saudara. Mazmur 51 bilang gini ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, kalau bicara Mazmur 51, penulisnya adalah Daud. Kita tahu, banyak pencapaian Daud yang pada akhirnya direbut. Direbut sama mertuanya. Direbut sama anaknya Absalom. Ingat waktu dia dikhianati, dia dikudeta. Banyak kali dia mengalami. Apa yang sudah dia bangun diambil orang. Tapi dia harus belajar merelakannya. Makanya sampai Daud berkata, berikan aku roh yang rela Tuhan. Saya gak tahu engkau kehilangan apa, saya gak tahu.
Tapi yang pasti firman Tuhan mengajarkan kita, hari ini kita belajar satu. Belajar untuk merelakan. Yang menangkap boleh katakan amin. Nah saudara, waktu kita mau melangkah, oke Pak, saya mau rela deh. Saya mau belajar deh. Saya mau minta tanda Pak. Oke, kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan tanda kepada Musa. Waktu Tuhan mulai memanggil dia, waktu dia mulai merelakan, waktu dia mulai melepaskan, Tuhan mulai memberikan tanda bahwa Tuhan menyertai seorang bernama Musa. Mari kita lihat tanda yang pertama dari Tuhan, saudara ya. Tanda yang pertama dari Tuhan adalah tongkat menjadi ular kobra. Karena secara spesifik dalam terjemahan Amplified, become a living serpent like the royal symbol of Pharaoh. The royal symbol of Pharaoh itu apa? Saudara, kalau saudara lihat film-film, di atas mahkota dari Firaun itu selalu ada seekor ular. Dan ularnya adalah ularnya ular apa saudara? Ular kobra. Nah ini yang dihadapi, di mana tongkat menjadi ular kobra. Nah saudara, saya memberikan dalam kurung, Tuhan mau supaya kita menghadapi ketakutan terbesar kita. Kenapa saya bilang begini? Saudara, waktu Tuhan berkata, lemparkan tongkatmu itu Musa, waktu dilemparkan, it become a living serpent. Dia menjadi seekor ular yang hidup, seperti royal symbol dari mahkota Firaun. Saudara, saya mau tanya, Musa ini lari dari siapa sih? 40 tahun dia mengembara, dia lari dari siapa saudara? Dari Firaun, betul? Karena Firaun tahu Musa membunuh orang Mesir. Maka dari itu Musa menjadi buron. Firaun menyuruh untuk cari Musa, bunuh dia. Musa takut, dia lari saudara. Dia bergumul dengan ketakutan. Orang lain mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu saudara. Dan tanda pertama justru yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan Musa adalah Musa diajar untuk menghadapi ketakutan terbesarnya, yaitu sang Firaun. Jelas waktu tongkat itu dilepaskan, dia sudah memiliki hati yang rela. Apa yang terjadi? Tongkat berubah menjadi ularnya Firaun saudara. Bahasa Sundana ngagebek saudara. Kaget, waduh ini mengingatkan memori lama saya. Trauma di masa lalu saya muncul lagi. Mungkin ini sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Trauma di masa lalu muncul. Untuk menghadapi yang baru, Tuhan mau kasih yang baru. Pintu terbuka, kita teringat-ingat dengan yang lalu. Saudara dengar. Bersama dengan Tuhan sekalipun kita harus melalui ketakutan kita, kita pasti akan keluar menjadi pemenang. Amin. Sekalipun kita harus berjalan melaluinya, Tuhan tidak menghindarkan kita. Justru Tuhan mengajak kita, menuntun tangan kita untuk menghadapi ketakutan kita. Tanda yang kedua dari Tuhan apa? Memegang ekor ular. Peganglah ekornya supaya ular itu kembali menjadi tongkat. Pegang ekornya, itu tanda yang kedua saudara. Ini adalah tanda yang gak masuk logika. Ya, dalam terjemahan Amplified, Keluaran 4 ayat 4. But the Lord said to Moses, reach out your hand and grasp it by the tail. Saudara, satu kali saya pernah melihat ada satu tayangan ya di media sosial. Ada seorang penyanyi dangdut, kalau dia lagi manggung kemana-mana bawa ular kobra saudara. Pernah tahu gak kisah ini? Nah waktu dia dia udah berapa kali manggung, satu kali dia manggung, ekor ularnya keinjek saudara. Atau ularnya macok saudara, dipatoklah si penyanyi dangdut tersebut. 4 jam kemudian dipanggil ke rumah Bapa di sorga saudara. Saya nggak tahu ya, di sini mungkin kalau ada yang ngerti soal ular, tapi setahu saya ular tuh paling nggak boleh dipegang buntutnya begitu loh. Tapi justru ini Tuhan suruh kepada Musa pegang ekornya. Menurut saya ini nggak masuk logika. Mau juga tutupin mukanya si ular, pegang bagian kepalanya supaya mulutnya nggak bisa gigit, nggak bisa ngeluarin bisa, kan begitu ya? Tapi ini justru Tuhan bilang pegang ekornya, ini nggak masuk akal saudara. Kalau macok gimana? Kalau dia ngebalik gimana? Ini masalahnya ular hidup. Tadi tongkat, sekarang udah hidup nih. Mana ini ketakutan terbesar saya lagi, lambang Firaun. Kalau dia matok bagaimana? Kalau dia berbalik bagaimana? Pasti ada lah pertimbangan-pertimbangan itu.
Musa terbiasa hidup di padang gurun 40 tahun. Gak mungkin dia gak mengenali bagaimana cara ular bekerja. Tapi Tuhan menyuruh sesuatu yang gak masuk logika. Hari ini engkau mungkin sedang menghadapi masalah terberat dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan justru menyuruh sesuatu yang berbalik dari logika. Mungkin kau sedang dalam keadaan pas-pasan. Tapi waktu kau pas-pasan, kau ketemu sama satu orang dan orang itu datang. Mungkin dia meminta sesuatu untuk sedekah. Dalam hati kau berkata, buat saya sendiri kurang. Gimana saya bisa ngasih buat kamu? Mungkin. Itu adalah tanda yang tidak masuk logika. Yang Tuhan izinkan datang dalam hidupmu. Saya tidak tahu. Mungkin ada banyak tanda-tanda yang tidak masuk logika. Yang Tuhan sedang izinkan untuk datang dalam hidupanmu. Dan kalau memang itu tanda dari Tuhan, kita harus berani kerjakan, saudara. Amin. Amin. Muka-mukanya bingung, saudara, gitu ya. Gimana Pak caranya? Ya ikut aja lah. Pokoknya kalau Tuhan suruh apa, sekalipun tidak masuk logika, lakuin aja. Kenapa? Karena Tuhan kita melampaui logika. Kalau Tuhan kita bisa semuanya pakai logis, dia gak perlu jadi Tuhan, kita bisa jadi Tuhan, saudara. Karena cara hitung Tuhan, cara kerja Tuhan di luar logika manusia. Makanya dikatakan, dia Allah yang mengatasi supranatural. Kalau Allah cuma natural-natural aja, dia gak perlu jadi Allah, kita bisa jadi Allah, saudara. Dia bekerja dengan cara yang lebih dari logika manusia. Dan tanda berikutnya, saudara. Kusta. Ya. Pada saat sudah tongkat menjadi ular, Tuhan bilang, masukin. Put your hand into your robe. Di ini ya, jubahnya ya. Where it covers your chest. Nah, udah daerah dada. So he put his hand into his robe, jubahnya. And when he took it out, his hand was leprous, as white as snow. Waktu dia masukin, dia keluarkan. Mungkin seperti ini, saudara. Dia keluarkan. Tiba-tiba tangannya putih seperti salju. Kusta. Saudara, kusta adalah penyakit yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Kusta akan mulai menggerogoti hidup manusia. Dengan apa? Syaraf-syaraf mulai mati. Jari mulai terpotong. Dan dia tidak bisa merasakannya. Lama-lama semua udah terpotong. Meninggal. Orang lepros atau kusta tinggal menghitung hari, pasti mati. Tapi waktu dia masukkan, dia kusta. Tuhan bilang, masukin balik lagi. Waktu dikeluarkan, kustanya sembuh. Ini adalah bicara mengenai tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kusta pada saat itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan sampai hari ini. Tapi buat Tuhan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu, buat Tuhan gak ada harganya. Artinya apa? Tuhan bisa sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Gak peduli apapun masalahmu, cara Tuhan yang ajaib bisa menyelamatkanmu. Sebesar apapun, seberat apapun masalahmu, seberat apapun sakit penyakitmu, gak masalah buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita melampaui semua masalah-masalah dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Wow. Wow. Kita angkat satu pujian. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Gak ada. Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Dari awal katakan, Yesus, kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku harus takut? Gak ada, saudara. Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, angkat imanmu saudara. Amin. Yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji,
Mazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Saudara, saya tutup dengan ini. Mungkin saudara pernah dengar cerita di mana saya punya seorang teman yang saya kenal cukup baik sejak saya masih SMP. Waktu dia mulai kuliah, dia anak yang cerdas. Dia masuk dalam satu universitas favorit di kota Bandung. Dan dia menjadi seorang yang bekerja di bidang finance. Dia pelayanan bersama-sama dengan saya dari zaman di youth, waktu itu bahkan dari pelajar sebelum ke youth. Oh, dia adalah hamba Tuhan yang baik. Dia murah hati, dia baik, saya kenal baik. Sampai waktu di mana dia mulai bekerja, saya mulai menitipkan sejumlah uang saya, tabungan saya untuk menikah. Semuanya lancar berjalan dengan baik. Setelah menikah, semua tabungan pernikahan saya titipkan kembali sama dia. Karena dia bekerja di salah satu perbankan. Satu kali dia keluar dari bank itu dan dia berkata, saya mau mulai berdikari. Kamu mau enggak jadi klien untuk dia jadi manajemen kas saya lah begitu ya. Manajemen fund gitulah ya. Fund management. Oke, saya bilang. Karena dia bisa dipercaya. Singkat cerita, semua tabungan pernikahan saya titipkan. Karena saya percaya. Singkat cerita, 2 tahun berjalan. Tahun ketiga, saya mendapat kabar di hari ulang tahun ayah saya yang ke-67, saya gak bisa lupa. Kabar itu berkata bahwa, Ivan, kamu kena tipu. Wah, saya bilang, gak mungkin. Saya kenal baik sama dia. Kamu ditipu, semua habis, gak mungkin. Orang lain dia boleh tipu, sama saya mana tega, kita kenal baik. Singkat cerita saya coba chat, sudah tidak bisa. Singkat cerita, ya saya kena tipu saudara. Semua habis. Saat itu betul-betul saya gak punya tabungan. Bersama dengan istri saya cuma mengandalkan betul-betul gaji yang saya terima setiap bulan dari gereja. Masa-masa yang gak gampang buat kami. Apalagi kami sudah punya 2 anak waktu itu. Kami kehilangan. Tapi respon yang saya ambil. Satu hari betul saya merasa, wah kenapa dia begitu. Satu hari merasa gak rela. Tapi masuk hari kedua saya berpikir, mau sampai kapan saya akan terus mengeluh? Mau sampai kapan saya terus mengharapkan yang hilang itu kembali? Saya datang sama istri saya bawa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan menegur saya. Waktu itu Tuhan berkata, kamu serakah. Waduh, saya ini pengennya dibela saudara. Tapi kok Tuhan bilang saya serakah? Tapi waktu saya diam, saya gumul, saya gali ke dalam. Lebih dalam lagi, di hati saya yang terdalam, saya menyadari, ya betul. Yang Roh Kudus bilang saya serakah, betul. Saya harus ngaku. Kalau saya nggak serakah, saya udah titipkan di bank, di deposito, yang bunganya lebih kecil daripada yang dia tawarkan. Saya serakah, karena dia berani nawarin bunga di atas deposito. Di atas rata-rata, 2-3 kali lipat. Ini kejadian udah 7 tahun lalu saudara. Wah ya sudahlah. Kita belajar merelakan, saya dan istri udah relakan. Mungkin kita sempat mengawang-awang, kita mikir ya berandai-andai. Coba kalau gak dititipin mungkin kita bisa beli ini, bisa beli itu. Ya udah gone. Mau apa? Sampai hari ini uangnya balik gak Pak? Enggak. Loh, jadi gimana dong? Membalikan keadaannya di mana? Di sini saudara. Waktu saya merelakan. Sampai hari ini. Saya tidak pernah hidup minta-minta. Saya tidak pernah hidup dalam kekurangan. Tuhan selalu menyediakan. Itu pembalikan keadaan saudara. Betul gak? Terkadang kan kita berharapnya, wah mujizat itu yang hilang 100.000 kembali 1 juta. Ya hayang nama gitu saudaranya. Semua juga pengennya begitu. Tapi terkadang kita lupa kepada hal-hal yang kecil, tapi itu mujizat. Dimana sampai hari ini toh
Kita bisa melalui pandemi. Sampai hari ini, toh kita masih punya kerjaan. Sampai hari ini, toh kita masih makan sehari 2-3 kali. Bukankah itu anugerah Tuhan? Tapi kita terlalu sibuk mengharapkan yang hilang. Dengar saudara hari ini. Kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu, relakan apa yang hilang. Karena semua dari Tuhan, punya Tuhan, kembali untuk Tuhan. Kita hanya pengelola. Kalau itu diambil, apalagi karena kesalahan kita, relakan. Karena bahkan hidup ini, nyawa ini, semua punya Tuhan. Yang menangkap boleh katakan amin. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, yuk. Firman Tuhan selesai. Saudara, saya nggak tahu keadaan saudara, tapi waktu saya harus membagikan ini, saya tahu. Ini pesan yang kuat, di mana mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami masa di mana engkau kehilangan sesuatu yang kau pikir itu adalah sangat berharga dan kau belum bisa move on dari keadaanmu yang terhilang. Hari ini kalau engkau mau memutuskan, engkau mau merelakan, mau berjalan lagi bersama dengan Tuhan, merelakan apa yang terhilang, tidak lagi lihat ke belakang, tapi pandanganmu ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sepakat dengan saya, nyanyikan lagu ini. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Dari awal katakan, pakailah kami Tuhan, pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan, lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Sambil musik memainkan lagu ini dengan lembut, saya minta semua mata terpejam, masing-masing fokus dengan Tuhan. Kalau firman ini memang tentang Anda dan Tuhan sedang bicara kepadamu, mau gak di hadapan Tuhan kau mengangkat tanganmu tinggi-tinggi saat ini? Ya. Mau gak hari ini engkau sepakat dengan saya? Jangan lagi lihat ke belakang. Jangan lihat yang lalu. Relakan. Lepaskan. Sebab jelas firman berkata, barang siapa mau
Dalam terjemahan lain dikatakan rela melepaskan nyawanya untuk Kristus, maka dia akan memperolehnya. Justru barang siapa berusaha mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangannya. Lihat bagaimana prinsip kerajaan Allah mengajar kita pada hari ini. Lepaskan, relakan, biar Tuhan yang pakai hidupmu. Lebih dari emas, lebih dari permata, engkau berharga. Engkau lebih berharga dari semua yang terhilang di hadapan Tuhan. Buat Tuhan, yang hilang itu bisa kembali. Tapi yang terpenting hari ini adalah hatimu kembali sama Tuhan. Hatimu kembali sama Tuhan. Lepaskan kecewamu, lepaskan pahit hatimu. Lepaskan semua embel-embel yang ada di dalam hatimu dan berkata, tapi kan Pak, itu saya yang bangun Pak. Tapi kan itu semua investasi saya Pak. Relakan. Move on. Pintu yang baru sudah terbuka. Kalau engkau tidak melangkah masuk, kau tidak akan mengalami pintu terbuka. Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru. Tuhan mau engkau mulai melangkah, menghadapi ketakutanmu, menghadapi trauma masa lalumu, berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin tanda-tanda yang Tuhan berikan tidak seperti apa yang kau harapkan, jalan terus sama Tuhan. Mungkin tandanya gak nyaman, it's okay. Tanda dari Tuhan gak selalu harus nyaman. Waktu engkau tahu tanda itu dari Tuhan, tanda itu akan datang dengan damai sejahtera. Sekalipun itu tidak nyaman buat engkau. Maju sama Tuhan, relakan yang hilang. Kalau engkau sepakat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku relakan, aku lepaskan apa yang kau hilang. Kau katakan, sebutkan, deklarasikan. Katakan, Tuhan, aku relakan uangku yang hilang, bisnisku yang hancur. Aku relakan Tuhan. Aku relakan pacarku Tuhan, yang sudah direbut sama orang lain. Relakan. Relakan. Aku relakan Tuhan. Asetku yang hilang, yang ditipu orang, aku merelakan Tuhan. Sebab Tuhan lebih penting dari segala-galanya dalam hidupku. Semua boleh diambil, yang penting Tuhan tetap sama-sama dengan aku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Gak ada yang lain. Semua boleh hilang, yang penting Tuhan tidak meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemulihan sedang terjadi. Setiap hati-hati mereka sedang kau pulihkan saat ini Tuhan. Kau sedang menjamah mereka Tuhan. Waktu kau memiliki hati yang rela, Tuhan akan mulai bekerja saudara. Waktu Tuhan mulai bekerja, lihat pemulihan akan terjadi. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pembebasan terjadi. Syandari anda batakara handari anda nabaya syandari anda manam. Kehenda batakara handari anda batas syandari anda batakara anda ya nanam. Oh anda batakara handari anda baya syandari anda batakara hande. Oh anda batakara handari anda baya syandari anda batakara hando. Oh anda batakara handari anda batase anda batakara handamu. Oh, riana da barana bayas syanda, riana namo. Lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan, lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan
dan mulia, panggilan sorgawi menjadi terang kasih-Mu. Terakhir katakan lebih dari emas, lebih dari emas,